Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim beserta pengurusnya, Majelis Taklim Baitus Sani Nagari Binjai Tapan, seterusnya anggota Majelis Taklim yang hadir yang kami muliakan. Marilah kita selalu mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita rahmat dan nikmat berupa rahmat dan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan atau umur atau usia kita diperpanjangkan oleh Allah, nikmat kekuatan lahir dan batin, kemudian nikmat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah yang menjadi tolak ukur seseorang untuk melakukan amal-amal kebaikan atau ibadah, yaitu iman dan Islam. Alhamdulillah, semuanya itu sudah mengantarkan kita hadir ke rumah Allah ini, Masjid Baitus Sani Nagari Binjai Tapan, untuk melaksanakan kegiatan wirid pengajian. Satu kali dalam seminggu kegiatan majelis taklim, ya, berupa bentuk ceramah, pengajian atau wirid, ya, dengan ilmu-ilmu agama kita laksanakan. Kemudian tidak menutup kemungkinan kegiatannya membaca Yasin secara bersama-sama. Ada membaca khatamnya, kemudian ada membaca tahlilnya beserta zikir-zikirnya, kalimat la ilaha illallah. Kemudian diawali dengan membacakan surah Yasin, kemudian doa pada penutupnya. Semuanya itu mengandungkan unsur ibadah, mengandungkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Namun dalam rangka kita untuk membina masyarakat Islam, ya, ada namanya di bawah Bapak Menteri itu Dirjen Bimas, ya. Artinya Dirjen itu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jadi kami sebagai penyuluh agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat, berorientasi untuk membina kelompok-kelompok wirid pengajian dalam masyarakat, terutama seperti kelompok majelis taklim. Nah, ini sangat diprioritaskan, ya, oleh Bapak Kemenak kita yang baru, Bapak Haji Yufrizal, ya. Nah, Haji Yufrizal. Baik, salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita, junjungan umat, junjungan seluruh alam, yakni Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi seperti salawat ya, salawat Jibril yang sangat luar biasa sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba gando wa semu-semu orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad nanti akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar, di mana tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang yang pemurah. Shalawat itu sebagai bentuk ya pemurah atau sedekah pemurah hati kita buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang apabila tidak mau membacakan selawat kepada Nabi, apalagi ketika nama Nabi itu disebutkan, itu sudah didoakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad ketika itu ya. Celakalah bagi orang-orang yang apabila nama engkau disebut ya Muhammad, kecik malaikat Jibril, kata doa malaikat Jibril, tetapi mereka tidak berselawat kepadamu. Seperti itu. Amin kata Nabi Muhammad. Nah, justru dengan itu kita akan buka pertemuan kita dengan membacakan salawat ya, dengan bersama-sama kita. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu kompak semuanya. Ambos tu lagi. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Tahu arti ya Ibu? Enggak tahu arti apa marah caroh? Sallallahu ala Muhammad artinya semoga kesejahteraan, keselamatan untuk Nabi Muhammad, atau semoga kesejahteraan, keselamatan, kemuliaan, keberkahan tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kesejahteraan ya, sallallahu alaihi ya, alaihi itu damir mustatir, kata ganti hi itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya. Semoga kesejahteraan, keselamatan padanya sallallahu alaihi wasallam ya. Wassalam itu artinya ibu-ibu ya, itu adalah kesejahteraan, keselamatan. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Kalau ada baca termasuk kita orang yang kikir, ceke. Ya Ibu. Baik, kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada sore hari ini, kemarin sudah kita awali pertemuan keduanya di Musala Nurul Ikhlas. Kita sudah masuk kepada pembahasan tentang bacaan suratul Fatihah dalam sholat. Sesungguhnya yang dikatakan sholat itu adalah suratul Fatihah. Membacakan surah Al-Fatihah itulah inti sholat tersebut. Itu wajib kita baca karena itu termasuk rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang berkenaan dengan perkataan. Rukun qauli. Jadi dalam sholat itu rukun 13. Dari rukun 13 itu kalau kita klasifikasikan, kalau kita kelompokkan atau kita bagikan ya bisa dibagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi ya itu adalah niat. Apa itu qalbi? Hati. Pada hakikatnya kalau kita ingin melaksanakan sholat, niat kalau sudah ada dalam hati sekalipun tidak kita lapaskan, tidak kita baca, ya niat tersebut sudah terpenuhi. Itu Ibu. Ya, lalu bahas tentang di musala. Kemudian termasuk di situ rukun qalbi. Rukun yang terletaknya di hati yaitu tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu ya melaksanakan sholat dengan tenang. Itu tenang Bu. Dengan nyaman. Ya, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Bukan si'un murid itu dah. Khashi'un dalam ayat Al-Qur'an. Khashi'un murid itu dukun kedikit atau itu. Anak nduang we kami. Qad aflahal mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa itu orang beriman beruntung? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Jadi khusyuk itu ya atau disebut dengan tumakninah ketika kita mengerjakan sholat ya itu masuk ke dalam rukun qalbi. Bermula dari hati. Nah, kada sambiang kerasa kerusuk, pak sambiang, kumaha lapak orang tu nak balik dah neh. Apa sebab anak lu balik lagu di sekolah janji nyepur aja bu, anak lu balik sekolah. Siang dia anak ngata. Oh sembiang ngata kena. Jadi gerakan atau fi'li gerakan ya perbuatan dalam sholat itu tidak dibenarkan perbuatan lain selain dari perbuatan yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan ataupun
Yang disebut dengan kauliyah, ya, perkataan. Ketika kita sholat tersebut, tidak boleh berkata yang lain selain perkataan, ya, yang sudah ditetapkan bagi kita di dalam sholat. Apa itu? Doa iftitah, takbir. Nah, itu yang wajib. Ya, doa iftitah sunat. Kemudian setelah itu ada namanya bacaan Al-Fatihah wajib. Itu rukun kauli. Ya. Nah, itu mesti harus kita laksanakan. Tidak boleh perkataan lain. Ya, bacaan tahiyat, ya, bacaan salam, bacaan salawat, itu rukun-rukun dalam sholat, tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Nah, jadi 3 rukun itu harus awak bawa dalam samihah. Baik itu rukun kolbi, niat, atau khusyuk, tumakninah gitu. Kemudian bacaan-bacaan yang sudah ditetapkan kapan membacanya, masanya kapan. Nah, seperti yang awak sampaikan tadi, seperti takbir, suratul Fatihah, apalagi bacaan tahiyat, apalagi bacaan salawat, apalagi bacaan salam, tidak boleh tinggal. Pemalah caroana ya. Nyo semiyang lah gerakan uang tujuh. Itu keluar ada cuan itu bapak yo. Aduh. Kalau ada ketua belajar. Kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li itu berkenaan dengan perbuatan dalam sholat. Diawali dengan berdiri dengan benar. Berdiri dengan benar atau dengan betul. Tidak semangat aja dah. Keteliang lah kekidah enggak. Awak ibu mau lugu ya kira nyetenjak. Kalau nyetenjak boleh teleng. Kalau kaki sakit, di situ ada berupa bentuk kurenah. Ada sebab, ya, ada sebab. Jadi berdiri dalam sholat itu bagi yang kuasa, bagi yang mampu. Kalau ini udah mampu berdiri, kaki sakit, jangan dipasuh pula berdiri. Nah, itu ada namanya rukhsyah. Rukhsyah itu dispensasi, ada keringanan dari syariat. Tapi awak kuat dan ada sakit ada. Lah duduk pula awak sembiang. Nah, itu dah masuk betul ada. Jadi ibu jemaah yang kami hormati, ini perlu kembali kita sampaikan, ya, karena tidak ada hari tanpa belajar. Ya, utlubul minal mahdi ilal lahdi. Tututlah ilmu itu dari ayunan sampai ke yang lahat. Pokoknya kamu niang. Kamu ala 60 tahun. 60 tahun kamu. Yuk. Apa masalah semiyang pun belajar. Apa maunya kan? Bukan kita tuh belajar tidak mengulang-ulangi. Mungkin selama ini ada yang terlupa bagi kita. Nah, kini ngawat cubu maju kabirau dulu. Ya. Doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Doa pembuka di awal sholat. Doa iftitah itu doa pembuka di awal sholat. Begitu setelah kita bacakan takbir, ya, takbir pertama ketika kita tegak berdiri dengan betul, ya, kita baca takbir, ya. Takbir itu rukun kauli, tidak boleh ditinggalkan. Nah, daripada ucapan yang ditinggalkan, ya. Nah, kelak tangan aja pakai, ya. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Ada mereka ada ucapan ada 2. Yang rukun tu ucapan takbir, kalimat Allahu Akbar. Mana teh kanan semua? Hah? Dete kanan teh. Kanan pegang pergelangan kan. Nah. Bisa Bu, kita baca doa iftitah. Mari kita baca sama-sama sebelum kita melanjutkan. Ya, nanti jangan kita latifu kata bahasa Arab balik ke bawah kali. Nah, wa langsung Al-Fatihah. Ya. Kita coba ya.
1, 2, 3. At-tahiyatul. Ulum. Nyuait Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau seperti itu bacaannya tidak beberapa yang salah. Mungkin kalau dites soang-soang nampak salah. Ya. Lah. Wajjahtu. Tasdid. Ya. Wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati wal ardh hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki. Terus tunggu. Wa mahyaya. Itu salah. Itu harus teliti deteknya. Bukan wa mahmating. Wa mamati. Dia perlu ulang-ulang. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, betul. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nilai yang dibaca serta boleh dengan nilai 90. Pas satu belum. Kalau awak ada nilai 1. Kalau awak pula yang sempurna kelak. Ya, ndaklah dia punya Tuhan. Ini Tuhan nilai 100. Nah, itu salah satu bentuk bacaan doa iftitah yang sering kita bawa. Itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita, ulama dahulu kepada kita di Tapan. Ya. Kemudian ada juga doa iftitah yang lain dalam buku ini beraneka ragam bentuk bacaan doa iftitahnya. Allahumma ba'id. Ada di sini. Kemudian di belakang ini ada beberapa macam ini. Nah, semua bentuk doa iftitah ini pernah dibawakan sholat oleh Rasulullah. Jadi ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Baitus Sani Binjai yang kami hormati. Babalik awak ke hadis uang yang sesek semiang. Ya, hadis seorang pemuda masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi sedang duduk di sisi masjid di dalam masjid tersebut. Pemuda itu masuk, pas pemuda itu masuk ke dalam masjid, pemuda tersebut langsung sholat. Setelah sholat, dia menghadap kepada Nabi membacakan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Farji'a, kembalilah. Fa innaka anta
tusalli. Ulang lagi. Nah, pelah ulang sembiang balik macam bilang. Karena kapan tak sembiang kan kalau itu. Nah, itu dari cara Nabi mengajarkan orang yang sesat, yang keliru dalam sholat tersebut, seperti itu sholat yang akan kita terapkan. Nah, di sini kita bacakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di sini. Nah, disebutkan, ulang balik supaya yang lupa. Anna rajulan dakhalal masjid yusalli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyah al masjidi faja'a fasallam alaihi faqala lahu Rasulullah wa alaikas salam irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi artinya ya, sesungguhnya seorang pemuda, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, kemudian ia sholat, ya, dia melakukan sholat. Kemudian Rasulullah SAW ya sedang duduk di dalam masjid tersebut, di salah satu sisi masjid dalam masjid. Kemudian setelah pemuda itu sholat, ya, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ya, alaikumussalam atau alaikas salam, ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, irji', kembalilah, fasolli, kamu sholat, fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Inilah sholat tadi itu. Nah, disebutkan karena kamu belum sholat. Jadi sholat yang diharapkan oleh Rasulullah itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana kamu melihat aku yang mengerjakannya. Jadi lelaki tadi ulang kembali inyo sholat, ulang sembiang balik, lah diulang lah sembiang balik, lah baculah salam ke Rasulullah, lah salam sampai 3 kali suhulah wa Rasulullah, ya. Pemuda ini sholat, ya. Kemudian karena ketiga kalinya pemuda ini, laki-laki ini sholat salah, keliru, ya. Apa yang terjadi? Maka laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faqala, wahai Rasulullah, nah, ajarkanlah ambo sembiang. Jadi laki-laki tadi karena laki kaling sembiang tetap salah, ya. Nyo ibarat awak main camacit ada muane. Kalau ada pegi angin dingin gitu tuh nah. Asa angin baik terus. Nah, kalau dingin angkat tangan. Nah. Latiku kaling nyulang, ya. Makanya minta diajarkan kepada Rasulullah, ya, untuk melakukan sholat yang benar. Kemudian Rasulullah SAW, ya, mengajarkan lelaki itu sholat, ya. Apa kata Rasulullah, ya? Karena pemuda tadi meminta, alimni ya Rasulullah, ajarkan saya ya Rasulullah. Alimni ya Rasulullah, ajarkan saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, faqala iza kumta ila sholati fa asdiril wudu summa staqbilal qiblata fakabbir summa qra bima ya tayassara ma'aka. Kecek Rasulullah, ya, apabila kamu tegak berdiri atau hendak atau ingin sholat, maka sempurnakan wudu. Masalah wudu, ya, lalu masa belum? Jangan berwudu nanti dibahas, ya. Masalah wudu, sempurnakan wudu. Sebab wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu dikatakan, ya, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholat taghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kepanggilan Allah kepada orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat berdiri untuk
melakukan sholat, ingin ngerjakan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka basuhlah mukamu. Rukun wudhu yang pertama niat. Setelah niat basuh muka. Aduh kelak orang sembahyang inyo ngambil wudhu dak dibasuh muku ada sembahyang ada sah. Kenapa ada sah? Syarat tidak terpenuhi. Basuh muka. Allah mengatakan you basuh muku, punya amasuh ada disebut ada Tuhan. Kalau dari sebut punya amasuh wa Tuhan wa Allah, ya. Berarti kalau sekali basuh lagan dua kan boleh. Akan tetapi menurut sunnah Rasulullah dibasuh 3 kali. Kalau ada ibu masuk muku sekali tak basuh lagan dua. Ibu sembahyang aku sah sembahyang budak. Sembahyang sah. Tapi sunat ada tepi ada. Sunat hanya 3 kali 3 kali basuh. Mau lagi pemahaman. Jangan awak kaku. Kalau menjalankan sunnah Rasulullah 3 kali. Mano inyo dikatakan muka. Yang dikecekkan muka itu mano? Begini tumbuh. Tunya. Bateh tumbuh goput kecek etek kalau kecek. Bateh tumbuh rambut. Itu muku nih. Kalau bateh tumbuh rambut itu dikatakan muka, ya berarti telinga masuk bagianmu muka. Coba tengok we, uang dak batelingu. Manu nerecak uang batelingu. Kurang. Makanya di dalam rukun sholat itu tidak ada dikecek telinga dah. Kalau memang betul ya bateh wajah itu ya sesuai dengan bateh tubuhnya rambut, berarti telinga kan termasuk wajah. Jadi ketika kita berwuduk tersebut membasuhkan muka sekaligus membasuhkan telinga. Kemudian kalau sekiranya telinga kita sisakan basuh kalian, ya, makanya posisinya disunatkan membasuhkan telinga. Kalau secara tertib berurutannya sesuai dengan rukun. Basuh muka ulung, basuh muka, basuh tangan. Kini kan ibu sholat, yo berwudu, ibu basuh muku. Kemudian telinga udah dua basuh dah. Kemudian tangan. Mungkin telinga kau tu bersucing lah masuk tadi. Aku sah sembahyang budak? Sah. Karena telinga ika bukan rukun. Telinga akan masuk ke dalam rukun apabila telinga tersebut ya termasuk ke dalam wajah. Nah, yang pertama rukun. Yang kedua ya basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Wa aidiakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tangan awak sampai siku. Kalau sampai siku tu, ya siku kan masuk dibasuh. Siku kan harus basuh. Nyo ibu-ibu kan kadang-kadang banyak baulah. Ya, dan ndaknya siang tangan ndak basuh juga buku. Ya, makanya tepek wudhu ibu-ibu itu dipisah dengan laki-laki supaya jangan kelihatan aurat. Ya. Kemudian ibu-ibu kok ketika memasuh muku, memasuh wajah tuh kadang-kadang ini cok tebal benda lagi. Takut mi ama gaya bi gecu akan gecu Spanyol berkek hiun. Nah, kena ai ya ada meresap ai kimbi ke dah. Pemaca doa, gicu ka maha, aba kundum bibe ini bauduk, tuku abih gicu. Kalau bibir tersebut masuk ke dalam wajah, bila ia tidak terbasuh, maka sholat tidak sah. Betul. Kena awet. Atau lagi makai cat ke tangan, apa banyak cat ini nih. Ya, kalau ini tidak masalah ada. Yang penting air tersebut ya dapat diratakan ya tanpa ada hal atau benda yang menghalangnya.
Nah, terus talon. Buat sampaikan. Bagus tuh. Mantap. Nah, setelah itu ya, wamsahu biruusikum. Sapulah kepalamu. Setengah kepala. Hapus wamsahu. Wamsahu itu kan menghapus atau menyapu. Imsahi saburah, hapus papan tulis. Misalnya ada anak murid antum, Imam Al-Qasli, kamu, tegak kamu, apa hal apa? Imsahi saburah, hapus papan tulis doang. Jadi, ya, wamsahu biruusikum, di situ pemahamannya menyapu, membersihkan, ya, apa yang dibersih? Kepala dengan air. Lah disebutlah apa disebut umpamanya sapulah kepalamu lah bambi dah sapu enggak. Lah sapu lah perlu kawan. Pecekaknya dah nyapung ke pandu jangan sapu latai itu dah. Pakai sapu. Ya. Jadi sapulah kepalamu ya. Wamsahu biruusikum. Artinya usapkan air ya, untuk membersihkan kepala. Kapan lu dibersih? Jangan rambut pula. Ada perintah rambut ada. Awak dah mau cuci rambut dikit betul. Ya. Karena kita membersihkan kepala yang diperintahkan Allah dalam berwudu tersebut secara tidak langsung karena rambut itu menempel di kepala. Maka ikutlah rambut tersebut terbasuh atau kena air. Jadi lagan lu awak punya kepala, dak lagan lu awak punya rambut dak. Kalau perintah umpama Allah basuhlah rambutmu apa mawan botak nih. Namu ada basuh awe. Nah, setelah menyapukan kepala dengan air, kemudian basuhlah kedua kakimu sampai pada mata kaki. Kalau dalam memasuk kaki kamu pakai tangan mecok memperhatikan ya, kalau kami nejatan semua jatan. Dak sampai ke matu kaki kan juga kayak sampai ke buah betih ada besuh. Padahal perintahnya sampai mata kaki. Ini sampai ke buah betih ada besuh. Luar biasa ya. Ya. Kemudian fa'in junuban fataharu ujung ayat tadi. Apabila kamu berada dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka mandilah. Kalau mau sekerennya anak kolai calon itu kamu kecil, nengal ku mending. Ditepuk Tuhan nak mun. Awak nak sembiang, temo dak sembiang kalau dak mending. Kalau sedang berhadas besar. La yaqbalullah sholatan bi ghairi tahura. Allah tidak akan menerima salat dari seorang hamba sampai hamba itu bersih dan suci. Ini kan dah potongan lah semua bauran lah ada keruan-keruan daging ya harus mandi. Apa pertanyaan tadi? Sebetulnya seperti ini ya. Ketika kita berwudu tersebut ya, niat itu cukup di dalam hati saja. Artinya kita berwudu itu memang sengaja, itu niatnya. Nawa itu niat itu ya, nawa itu ya, itu artinya menyengajakan. Bukan saja kebetulan dak, bukan secara dak sengaja. Jadi ketika kita berwudu itu, niat dalam hati kita itu artinya kita tuh sengaja niat wudu bang. Atau makanya oleh Imam Syafi'i ya, niat itu wajib ya. Kalau baca petang ya, innama a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa. Sesungguhnya pekerjaan itu disertai dengan niat, harus dengan niat. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Di mana terletaknya niat dalam hati? Apa yang ada dalam hati itu? Keinginan, kesengajaan awak ngerjain itu tadinya. Tapi oleh Imam Syafi'i supaya lebih menguatkan niat itu ya, lebih tegas niat itu ya, itu boleh dilafalkan. Nawai wudu'a li raf'il rafa
rafa itu artinya di atas, mengangkat. Liraf'il hadasil asghari. Nah, fardhu lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Artinya apa itu? Artinya sangajo ambo berudu untuk mengangkat atau membersihkan diri dari hadas kecil. Karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah. Oh, kalau kita mandi jinabat, ya, mandi junub, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbar. Akbar. Kalau berwudu tadi asgar. Kalau kita mandi dari hadas besar, akbar. Sengaja saya mandi, ya, untuk membersihkan diri atau mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah berwudu itu kita disunatkan membacakan doa. Apa doa? Allah. Lanjut. Bagus. Mau kerja bagus nih bagi uangnya dapat. Kalau ada dapat bagus dah. Gitu. Kalau mau kerja bagus lah, arok lalu bagi uangnya dapat. Asyhadu ngadap ke arah kiblat udah berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatohirin wa ja'alni min ibadikasolihin. Karena cak doa ya, mau bersaksi jangan sekali WC ulah dalam hati muli, ke dalam WC itu dalam hati jo. Lihat tepek berdoa itu tempat yang bersih dan suci. Kalau nak berdoa, gue di tepek bersih dan suci cukup dalam hatinya berdoa. Tapi kalau nak melepasnya, ya keluarlah dari tempat yang kotor tersebut. Apa artinya? Ya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya Allah, Allah maj'alni, jadikanlah aku. Allahumma ja'alni minat tawabina. Jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, ya, orang-orang yang suku bertaubat. Kemudian jadikanlah saya, ya, dari golongan orang-orang yang bersih, ya, atau membersihkan diri, atau orang-orang bersih dan suci. Golongan orang-orang yang membersihkan diri dan suci. Siapa tuh? Min ibadikasolihin. Dan jadikanlah aku dari golongan-golongan ibadika, hamba engkau yang soleh. Yang soleh itu artinya yang baik. Kalau disebut soleh namun kena awak soleh. Uang jangan duduk lagi nang, saleh namun. Nah, sampai sini kau ada pertanyaan dulu. Silakan, kalau ada pertanyaan. Tapi kalau cak, cek pertanyaan dulu. Awal itu diskusi, ya mungkin tidak ada yang disampaikan, yang tak sampai yang bohong, kau ditanya, ikhlas kita kena bisa sampai. Ya. Ada pertanyaan? Kalau makanya, kalau duduk kan, bersiram ya kan, tinggal dikit aja. Nah, sah dan berwuduk itu pada anggota wuduk yang akan kita basuh itu wajib disampaikan air
wajib disampaikan air, maksudnya itu wajib dibasuh. Nah, sampai ada dibasuh. Ya. Makanya teliti gitu. Nah, samiyang itu lagi enggak nih. Nah, panjang waktu, hati-hati. Ya. Kalau pemuyuduk gitu nanti tidak sempurna disebabkan oleh tergesa-gesa atau terburu-buru misalnya kan. Nah, berarti kita lalai. Nah, artinya beruduk kita cukupkan dulu. Ya, sambung hadis tadi. Apabila kamu hendak sholat kecek Nabi, ya, hendaklah kamu sempurnakan wudhu. Kalau Nabi ngece hendaklah kamu sempurnakan wudhu, sempurnakan wudhumu. Berarti ada wudhu ambil air sembiang waktu tak sempurna. Kalau tak sempurna, sholat kita batal, tidak sah. Bau baik ke ir sajud, minta tawa, syarat ada di bawah. Jadi tidak nawa, temo lu. Penuh syarat ada. Jadi syarat itu tinggal dua. Syarat itu sebelum. Kalau rukun itu dalam. Ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Apa beda syarat dengan rukun? Beda syarat dengan rukun itu syarat itu luar ya. Terletak luar atau sebelum. Nah, terletak luar. Kalau ini rukun terletak dalam. Unsur-unsur pokok dalam satu amal itu tuh rukun namanya. Apa persamaan rukun dengan syarat? Baik syarat maupun rukun wajib dikerjakan. Kalau sempat tinggal tidak sah. Lah, setelah berwudu, kata Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, sumastaqbilal kiblat. Ya, kemudian menghadap ke arah kiblat. Petang kami ngukur arah kiblat petang. Rasyadul kiblat namanya. Masjid Baitur Rahman Kota Pulai sudah ditetapkan sebagai masjid besar Kecamatan Rahul. Ada ukur kemarin, ya. Ternyata agak laring dikit. Karena jam 4:30 kemarin itu matahari pas di atas Ka'bah. Ya, pas di Ka'bah 4:30 wangi matahari pas di Ka'bah. Ya, di situ ada pedoman petunjuk ya untuk mengukurkan arah kiblat. Jadi pas begitu kiblat itu diukur, matahari sedang berhitung bayang itu arah bayang. Jadi pas bayang arah kemarin kiblat itu arah tengku so bayang tonggak tegak tadi. Setelah kami ukur ternyata kiblat Masjid Baitur Rahman tersebut sedikit lari. 3 derajat. Lagi enggak? Juga kile, masjid itu agak kile begitu enggak? Ya. Masjid itu agak kehilir. Sedapat mungkin kalau bisa masjid itu diputar sedikit, bisa dihitung pas. Karena masjid ada bisa diputar, ya. Sajadah aja diputar. Apa masjid dalam amat meter? Masjid dalam berapa lah? Agak amat merah apa? Nah, masjid talang tuh kini kalau perlu dari. Ya. Jadi awak syarat sasaliang tuh menghadap kiblat. Ya, bagi awak yang mukim. Mukim itu artinya menetap di kampung halaman tuan. Kalau kita sedang musyafir atau salat di atas kendaraan atau kapal, itu lain soal. Tapi kalau memang kapuang mau dewa negeri binjai kan, teori ya sembiang marinya. Kadang jemaat sembianglah berjamaah bapak-bapak. Kalau dulu kiblat awak yang keliru, ya berarti kalau tidak dibenahi, tidak diluruskan, dibetulkan, syarat kita sholat tidak sempurna, harus diluruskan. Walaupun nanti bangunan masjidnya agak teleng atau tepang dikit, yang penting sejadahnya kan bisa dilurus. Kenapa demikian? Karena lemung uang kini kalah dengan lemung uang dulu. Lemung uang kini banyak tidak makbu. Kalau lemung uang dulu makbu teh. Segedang itu istana Ratu Balkis di negeri Sabak tuh. Hitung sekijap matu aja kawan dindahan. Dikijap aja matu uang beriman ahli kitab tuh. Tahu sidang. Ketika itu kan Nabi Sulaiman memeriksakan pasukan, pasukan jin, pasukan binatang, pasukan manusia, preso Nabi Sulaiman dulu.
Nya bertanya, kamano pergi hud-hud. Nah, burung hud-hud kan ada dalam risalah ditanya oleh Nabi Sulaiman. Kamano nya? Lamu dak nya dalam kedapatannya itu burung hud-hud datang. Nya melaporkan, ya junjungan Tuan Raja. Saya melihat ada sekelompok orang, sekelompok manusia, nyembah matuaging. Anu lah buah. Tuh dengar siapa? Yuk pak, yuk. Kalau itu cara kecek Nabi Sulaiman, tolong atas suge mau kakek nyua. Aku ising suge ya. Ising suge nyu surat An-Naml ayat 30. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu yang suge itu mungkin dibaca. Lemung ya? Lemung. Ya. Sayang tete muka lah tuh kalau masih remaja mau tunjuk cara kalimat tunggu digigim moek ke wang tuh. Nah. Jadi pas nyula macu suwek tungah ya yang namanya Ratu Balkis ya, Raja Sabak itu tertunduk sujudnya. Sehingga diundang oleh Nabi Sulaiman datang ke istananya. Sebelum inyo datang ke istana Nabi Sulaiman doa, Nabi Sulaiman lah ngecek. Kini saya tidak puas. Saya tanyakan kepada seluruh bala tentara, dubalang, sepuluh lebat di negeri ya waktu kecek Nabi Sulaiman. Sepo yang bisa mindah istana Ratu Balkis lah. Kamu mindah atau raja? Kebalik, ketepek awak dah. Ngecek jin Ifrit. Ya Tuan Raja kecek jin Ifrit. Ambo mindah. Selagi Tuan Raja duduk di singgasana tuh kecek jin Ifrit ya. Singgasana tuh tibu begini. Istana tuh tibu begini. Ngecek uang ahli kitab, uang yang berilmu tinggi. Dia sangat takut kepada Allah. Oi Tuan Raja, jangan ragu. Itu cina. Amo bisa mindah. Sekali kedip je matu Tuan Raja istana tibu begini. Bakedip Nabi Sulaiman tibu istana Ratu Balkis tekeun. Lamu udah istana tibu kiun, Ratu Balkis ketibu pula dengan pasukan. Masuklah ke istananya, cengah jadi istana. Aku soman istana ambo lah. Aitung lemung wang dulu. Awak kini kan lemu ada dua mau ditung dah. Terpaksa sejadah ka baputa. Kalau pek masjid akan diputar di geleang masjidnya. Mau de lemung wang pun. Bilqis tidak raja di tanah dia, Bilqis tidak raja di tanah dia. Mau dapat arti ada deh. Dulu mau arti ada. Nilainya Ratu Balkis ya. Nah, selanjutnya awak lanjutkan dulu. Setelah menghadap ke arah kiblat, apa yang selanjutnya? Ya. Maka bertakbirlah. Berarti tadi itu lah tegak orang dulu larang kiblat kan. Perintahnya bertakbirlah. Bertakbir itu ibu-ibu ya, bukan ngakek tangan kendak. Harus dipahami. Bertakbir itu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu disunnahkan diiring dengan mengangkat tangan. Bagaimana cara bertakbir? Ada 3 cara. Boleh kalimatnya Allahu Akbar. Kalimat dulu. Ya. Boleh seiringan kalimat ucapan Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan sampai pundak ya, tangan, telinga atau dada ya. Allahu Akbar. Ya. Boleh pula takbirnya yang dulu ya. Allahu Akbar. Atau angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Kan seperti itu. Nah, kemudian setelah takbir itu, kecek Rasulullah ya, summakra bima tayasara maka. Sumakra ya. Sumakra itu artinya kemudian bacalah bima tayasara maka. Bacalah bacaan yang mudah bersama engkau. Apa bacaan yang termudah? Surat Al-Fatihah. Aduh, Al-Fatihah yang salah kan? Nah, awak cukup baca Al-Fatihah lu.
Baca surah Al-Fatihah. Ambo dalam rangka evaluasi atau verifikasi bacaan Al-Fatihah awak. Kalau salah halak, awak sebut salah. Atau keliru, awak sebut keliru. Kalau betul lah kita sebut betul. Kita mulai dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu disebut dengan bacaan Sabi'u Masani. 7 ayat yang berulang-ulang, ya. Bacaan kita harus betul. Di samping bacaan kita harus betul, Al-Fatihah itu kita harus paham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dengar teh. Ihdinas kalau nyo itu huruf apa tu dak lah belum gedang kada du bawah dak. Kalau nyo itu bari bawah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ta yang kedua kecil. Ihdinas siratal mustaqim. Tanya kecil yang kedua. Yang pertama yang gedang sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang-kadang udah macul bagai la tu udah bagai walok lot dah. La dalam huruf hijaiyah itu la yang ada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ada sebuah hadis berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Hadis ini, ya, yaitu hadis dari Aisyah. Siapa Aisyah, Bu? Istri Nabi. Nah, kalau istri Nabi itu apa lagu yang terkenal? Aisyah. Ada lagunya tuh. Ya. Jadi hadis Iko dari Aisyah RA itu kalau dia perempuan, ya, kepanjangannya radhiyallahu anha. Kalau dia laki-laki radhiyallahu anhu. Apa itu radhiyallahu anha? Semoga Allah meridainya.
Hadis ko dah dari Aisyah diterima, didapatkan hadis ko. Semoga Allah meridainya. Ya. Yang panjang dan kami akan memaparkannya secara lengkap karena hal itu dibutuhkan. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana iza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwihu walaki yabna zalik. Agak kecil tulisannya. Baina walakim baina zalik. Pendek dia bukan mojo. Masih panjang. Artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dengan bertakbir dan memulai bacaannya dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa artinya itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau awak lihat perhatikan hadis dari Siti Aisyah. Nabi bertakbir Allahu Akbar. Ya. Setelah itu apa yang dibacakan oleh Nabi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu Nabi membaca takbir, terdengar oleh Aisyah, Nabi membacakan Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Artinya apa ibu-ibu? Bacaan yang terdengar itu bacaan sholat jahar. Kelak mentang-mentang Nabi setelah takbir Nabi Muhammad membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, kecillah Nabi tidak pakai doa iftitah, salah. Karena doa iftitah itu dibaca dengan sir atau dengan pelan-pelan. Cukup awaklah dengar kawan. Allahu Akbar. Wajah. Itu sir. Sembahyang zuhur awak tadi asar itu sir namanya. Bacaan yang disembunyikan. Nah, sir ya, bacaan yang pelan. Nah. Kemudian setelah takbir tadi ya disunahkan membacakan surat doa iftitah, kemudian diwajibkan membacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi siapa yang membacanya dengan Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan disalah. Kelak ada kawan sembahyang macu Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan salah. Ada kawan macu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan salah. Kenapa? Karena itu khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang penting kita rukun kauli ketika sholat itu hendaklah membacakan surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah itu pasti perlu kita baca, wajib dibaca, ya? Karena la sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sembahyang sholat, tidak disebut sembahyang, tidak disebut sholat tak.
atau tidak sholat. Nah, bagi orang-orang yang tidak membacakan suratul Fatihah, Ummul Al-Quran, ibu Al-Quran di dalam sholatnya. Nah, jadi seperti itu. Jamaah kok kita tanya. Nah, silakan tanya. Kalau imam mana ada bersih kok mama. Cagingnya bersih imam, selalu yang gini. Iya. Itu kan ada. Itu kan ada. Hah? Nyo kadang-kadang mohon maaf. Mau dihitung negaring ngadukan pelatihan imam dan khatib, inyo udah tidak hadir. Itu masalahnya, candu-candu pandai. Bisa dibimbing. Negara ini salah dah, pemerintah tidak pernah salah dah. Pemerintah poma masyarakat arahnya akan sejahtera, poma elok, nggak sebut. Wah ada hadir. Ambo ngisi materi ya. Mari ngah mengajar, lakukan ngah. Pelatihan khatib, imam khatib masjid Binjai kamu ngisi aja itu tidak salah mau telah 3 periode, telah 2 periode. Terakhir petang ke 3 kali pertemuan lah. Bisa tak ada tuh? Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu jangan majelis taklim, udah selesai kamu kan bukan penghuninya. Nah, jadi awak membaca surat Al-Fatihah kok, wah. Supaya dia kuat, supaya 6 nian, tengah kajo. Nah, lah. Petang lawak kecil dah. Bagaimana bacaan surat Al-Fatihah di belakang imam oleh makmum? Kuadu teknis apa? Adu pendapat ngatukan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum itu setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Itu ndak adu nas. Ndak adu hujah. Itu hujah. Ndak adu nas hujah atau dalil yang dipegang dari Al-Quran dan hadis itu ada. Ada yang mengatakan mengiringi bacaan imam itu pun tidak adu. Apa contoh? Kalau makmum nak baca surah Fatihah dalam salat berjamaah, kecil imam waladhdallin. Amin. Amin ya? Berarti makmum baca. Nah, kamu hitung C. Itu ada dalil tadi. Nah, maksudnya kalau aku pribadi tidak menemukan dalil. Yang kedua mengiringi bacaan imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kecil makmum belakang? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kecil makmum belakang? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu kan mengiringi apa? Yang ada dalilnya itu, ya, yang ada dalilnya itu, man sholata khalfal imam qira'atul imam wa qira'atuhu. Barang siapa yang sholat di belakang imam, bacaan imam merupakan bacaan baginya. Bacaan yang mana? Bacaan yang jahar. Kenapa demikian? Merupakan bacaan dirinya karena baca imam tadi disimak awet. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat Al-Quran dibaca, itu firman Allah yang berkata, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat Quran dibaca, dengarlah baca Allah. Diam supaya kamu mendapat rahmat. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya menyimak bacaan imam. Apa kata imam dah? Bismillahirrahmanirrahim. Awak simak dengan mendengarnya. Awak dengar bacaan imam tu. Simak itu artinya mendengar. Dengar. Ya, awak simak mendengar. Lah, kemudian nanti pas di ujung surat Al-Fatihah tu baca imam waladhdallin. Amin. Nah, tunggu. Nah, kemudian udah tung imam macu'ah
ayat Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a. Lah, pas ayat adalah makmum belakang tadi tidak ada bacaan yang harus dibaca, dengar bacaan imam. Tapi wala nyimak tadi. Itu makanya ego yang banyak terlalai. Ini makanya kan, kalau imam agak elok punya terlena itu dibaca. Maka elok punya wajib elok kalau dia. Ada yang baca dah, kita dah baca. Itu dong pergi bidin elok suruh. Kalau bakal baca aja mak baca mana lah. Nah, jadi seperti itu Ibu, ya kita sampaikan seperti itu, ya. Nah, ya. Jadi dasarnya Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, dengarlah dan diamlah. Kalau dengarlah dan diamlah, itu tidak ada mulut baca dah. Itu tidak ada kesak khusuk dah. Nah. Menyimak itu, menyimak bacaan imam itu, ya, mendengar atau menyimak bacaan imam itu, hitunglah samu awaklah maju dalam sembahyang itu surat Al-Fatihah itu, atau ayat yang dibaca oleh imam itu, awak sebagai makmum lah nyimaklah samu awak maju. Ikat dah. Awak ulanglah baca balik. Emangnya bacaan buku tadi tak pas. Kau diulang balik, lalu kali lah baca amin. Tadi lah baca apa sesamu tadi. Waladdallin. Apa kerja makmum belakang? Amin. Akalanya baca orang seseorang lagi. Lah amin lah sekali lagi. Kedua kali amin. Berarti dua kali baca Al-Fatihah. Dalam rakaat itu baca Al-Fatihah itu satu kali. Nah, ya. Waladdallin. Tengok imam. Kalau sekiranya imam langsung membaca ayat, simak ayat yang dibacakan oleh imam. Dengar, awak tak ada macu yang lain. Ikan dah, imam sibuk membaca surat, tak tanggung surat dia baca ada. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Makmum belakang Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iya kan Abu. Jadi tak ada nyambung dagingnya. Tak nyimak imam dah. Jadi kita sampaikan dalam perkara bacaan imam pada sholat bacaan jahar, kalian semua dengar ya Pak. Cukup makmum itu menyimak bacaan imam dan berdiam diri dengar ya bacaan imam itu. Tak boleh kerasa kusuk dah. Apabila imam itu bacaannya sir, tak terdengar ya Pak, tak mau sembahyang luhu, mode sembahyang maghrib rakaat ketiga, mode sembahyang isya rakaat ketiga kape kada dengar imam dak wajib awak macu seorang menyorang surat Al-Fatihah itulah yang mesti harus kita terapkan dalam sholat. Nah, kan itu. Awak sembahyang awak kata ini dah. Ni ada imam sudah dari Solo hanya dia baca itu ayat ada pemawat dan imam. Tu mana mau apa macam tu? Awak aja ya. Nama doa. Kalau imam dah awak kami kan cukup itu. Itu memang kecek sir tadi. Yo, imam tu pasti maju cuma dari ngawak dak sembahyang sir. Model sembahyang lugu. Kapek rakaat itu wajib awak baca surat Al-Fatihah masing-masing awak sebagai makmum. Sepuluh ya dak maju la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Dak sah sembahyang, dak disebut sembahyang dak kalau orang tu dak memajukan surat Al-Fatihah. Sampai mari dulu, lalu dah ambil etek dokumenter etek, tolong kirim ke bola etek, foto etek. Lalu dah foto dia dah. Demikian saja kita wirid majelis talim kita, mudah-mudahan ke depannya ya bisa awak lebih banyak hadir. Lebih banyak awak hadir nanti ya, lebih awak semarakkan kegiatan keagamaan di negeri kita, negeri Binjai, negeri yang tertua ya. Lah, saya mau cukup sekian, untuk salah dan kekurangannya mohon maaf. Nanti untuk wirid selanjutnya mau konfirmasi juga ketik apa nanti. Tidak wirid saling atau dua kali sebelum itu mau sampai aja ke nanti. Maksudnya wirid gitu kan. Kami sedia ada. Insyaallah. Kenapa demikian? Karena di Talang Air Mas Bukit Putus kami sudah berkomunikasi sama majelis taklim, ketua majelis taklim itu setiap petang nayan.
Diadukan wirid meriawat kabula. Tapi kalau ka ibu nama baca Yasin, amo dak melanggar, ada silakan baca Yasin bersama kumah-kumah kan amanu lah baca elok dong. Apalagi ada yang meninggal dunia, kita baca Yasin itu baik, bagus ya. Nah, ada larangan ada. Nah, tetapi kita kegiatan atau namu majelis taklim kok jangan terfokus kepada Yasin saja. Kapan perlu masak Al-Qur'an itu kita baca. Nah, khatam gitu itu lebih bagus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ikmih lagi dua lagi. Nanti etek kok. Ada Yasin pasamu. Nah.